Halo teman-teman Bethlehem Sunday School, berjumpa lagi di persekutuan kita kali ini. Ayo kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran atau sambil main-main ya. Teman-teman, kita juga harus siapkan ruangan yang baik. Kita bisa di ruang keluarga atau di ruang tamu. Kita harus mengikuti persekutuan ini dari awal hingga akhir. Ingat ya teman-teman, kita juga jangan sambil main-main. Kita nggak boleh duduk dengan sembarangan. Kita harus duduk dengan rapi dan juga baik. Oke, siap semuanya? Kita juga harus menggunakan pakaian yang baik, menunjukkan sikap kita hormat kepada Tuhan. Jangan pakai piyama atau baju tidur. Hehehehe. Oke teman-teman, mari kita persiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil ngemil atau makan. Siap semuanya? Ya adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu kita dengan semangat ya. Kita akan menaikkan pujian Mars sekolah minggu kita. Ayo semua bergerak pagi-pagi ini biar kita tetap semangat dan berenergik untuk memuji Tuhan. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah beritanya, muliakan terus panjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. Nah, Lose Abot, di tengah-tengah pandemi ini kita harus tetap semangat Lose. Ya benar Lause Ana, benar. Nah terusnya ada, apa Lause? Ada satu lagu yang ngomong kalau kita senang Ya. itu adalah obat. Apa Wah, lagu? benar Lagu itu Lause? lagu Hati yang Gembira. Oh iya ya. Yuk kita tetap nyanyi ya. semangat ya dengan hati yang gembira di tengah-tengah pandemi ini kita tetap memuji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang.
Wow, belum Lose. Ini kita baru memulai loh Baru Lose. mulai ya. Ada lagi lagu Lause yang Ada Lose. lagu apa lagi Lause? Nah Lose, sekarang ini sepertinya musim hujan ya. Iya, musim hujan Lause. Wah. Banjir lagi di mana-mana Lause. Kita melihat ya di TV-TV, media semua banjir. Tetapi Tuhan memberi kita hikmat. Oh, seperti lagu itu ya Lause ya. Nah, Ada orang ada satu pinter, ada pujian. orang yang bodoh itu ya. Betul Oh iya. sekali. Yuk, kita nyanyi itu lagu itu ya Lause yuk. Oke, Yuk. siap ya. Orang pandai membuat rumahnya di atas batu karang yang teguh. Di atas batu karang yang teguh, serta hujan turunlah. Hujan turun dan banjir naiklah. Hujan turun dan banjir naiklah. Hujan turun dan banjir naiklah. Rumahnya tetap teguh. Orang bodoh membuat rumahnya di atas pasir tiada alasnya. Atas pasir tiada alasnya, serta hujan turunlah. Hujan turun dan banjir naiklah. Hujan turun dan banjir naiklah. Hujan turun dan banjir naiklah. Lalu rumahnya roboh. Oke Lose, kita harus mempunyai hikmat. Iya, Karena Lose, Tuhan benar. memberikan kita hikmat yang luar Iya, biasa seperti ya. Jangan kita seperti orang bodoh membangun rumah di atas, Di atas pasir sehingga rumahnya roboh. roboh. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Firman Tuhannya akan luar biasa sekali, ya. Temanya apa, Lose? Tentang Musa kalau nggak salah Lause. Wah, tokoh yang luar biasa ya adik-adik, Musa. Siapa yang tidak kenal Musa yang membawa bangsa Israel Keluar dari Mesir. Mesir. Iya. Yuk, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian tentang Musa. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus melala air laut kosong, demikian dia lewat. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang Bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus melala air laut kosong, demikian dia lewat. Oke, teman-teman. Kita hari ini mau mendengarkan firman Tuhan tentang Musa dan bangsa Israel. Ketika Yusuf meninggal, bangsa Israel itu masih di Mesir. Dan mereka beranak pinak semakin hari semakin banyak.
Dan Mesir itu boleh dibilang penuh dengan orang-orang Israel. Lalu muncullah seorang raja Firaun yang tidak mengenal tentang Yusuf. Dan dia tidak suka dengan orang-orang Israel ini. Karena dia bilang, kok orang asing bisa mendiami Mesir ini. Dan mereka lebih banyak dari orang Mesir. Dan raja ini berpikir, jika suatu hari ada musuh datang dan orang Israel ini akan bersekutu dengan musuh untuk melawan Mesir dan mendiami Mesir ini. Lalu dia membuat hidup dari orang Israel ini begitu pahitnya. Dia memerintahkan kepada setiap bidan yang ada di Mesir itu untuk membunuh setiap anak yang lahir, khususnya laki-laki. Kalau anak perempuan dia biarkan hidup. Jadi pada waktu itu di Mesir orang Israel itu menangis. Karena apa? Setiap bayi yang di bawah 5 tahun yang laki-laki itu akan dibuang ke sungai Nil dan akan dibunuh. Suatu hari Amran, orang Lewi ini mempunyai istri Yokebed. Istrinya ini hamil. Dan Yokebed ini tidak ingin anaknya ini dibunuh oleh Firaun. Lalu dia menyembunyikan kehamilannya ini. Dia tidak memberitahukan kepada siapa-siapa. Dia percaya bahwa Tuhan akan menolong anaknya ini. Sehingga anaknya ini tidak mati dibunuh. Sampailah dia melahirkan. Lalu dia menyembunyikan anaknya ini selama 3 bulan. Bayi ini semakin hari semakin besar. Dan tidak mungkin menyembunyikannya lagi. Lalu dia berpikir. Dia menyediakan 1 buah keranjang. Dan dia membuang bayi ini ke sungai Nil. Nah, waktu di sungai Nil ini, ya, dia percaya bahwa Allah akan membantu anak ini, menolong anak ini, memelihara anak ini. Lalu putri Firaun dia turun ke sungai Nil, dia bermaksud mandi. Dan waktu dia mandi, dia melihat ada 1 keranjang yang berisi anak bayi. Dan dia sangat senang sekali dengan anak bayi ini. Lalu dia mengangkat anak ini menjadi anaknya. Dan dia memberikannya nama Musa. Yang artinya diangkat dari air. Kakaknya bayi ini Miriam melihat dari jauh. Dan dia tahu bahwa putri Firaun suka dengan anak ini. Dan dia mengatakan kepada putri Firaun, maukah engkau kucarikan seorang inang pengasuh untuk mengasuh bayi ini dan memberikan ASI kepada bayi ini. Lalu putri Firaun menyetujuinya. Dan Miriam ini memanggil Yokebed, mamanya Musa sendiri, untuk menjaga, melindungi, memelihara bayi Musa ini sampai Musa besar. Dan ketika Musa besar, Musa dibawa ke putri Firaun. Dan putri Firaun juga mendidik Musa dengan kepintaran, dengan ilmu. Sehingga Musa tumbuh menjadi seorang yang gagah perkasa. Tapi di hati Musa sendiri, dia tahu bahwa dia itu adalah orang Yahudi, orang Israel. Dan dia sedih dengan nasib dari orang-orang Israel yang ada di Mesir. Yang sekarang dijadikan budak oleh Raja Firaun. Suatu hari dia melihat bahwa 2 orang Israel ini sedang disiksa oleh raja komandan atau pengawal dari Mesir ini. Dan mereka itu memukul, mencambuk orang-orang Israel. Dan Musa tidak suka, dia menegur komandan ini. Sampai akhirnya Musa dengan komandan orang Mesir ini berkelahi. Dan Musa membunuh komandan ini. Ya. Nah, sampailah berita itu di kuping dari Raja Firaun. Raja Firaun tidak suka. Dia benci dan dia marah, dia mau membunuh Musa. Musa ketakutan, siapa ya.
Lalu Musa melarikan diri. Sampailah Musa ke Midian. Di Midian dia bertemu dengan Yitro, seorang imam di Midian ini. Dan Yitro memberikan anaknya yang bernama Zipporah untuk menjadi istri dari Musa. Lalu mereka memiliki anak yang bernama Gersom. Ya. Nah, selama Musa di Midian ini sudah 40 tahun. Wow, siapa yang lama ya. 40 tahun pertama Musa ada di Mesir. Lalu 40 tahun kemudian Musa ada di Midian. Selama 40 tahun itu Musa bekerja sebagai gembala. Dia tidak melakukan apa-apa, ya. Nah, selama 40 tahun itu Tuhan juga mengajar Musa. Kenapa? Karena Musa pada waktu mudanya itu emosi dia tuh meledak. Ya, dia tidak bisa mengontrol dirinya. Dia ingin membebaskan, menolong bangsa Israel, tapi cara dia salah, ya. Nah, selama itu pun Allah membuat Musa berpikir, merenung, dan selama 40 tahun itu pun Tuhan mengajar Musa. Suatu hari Musa mengembalakan domba-dombanya, sampailah dia ke Gunung Horeb. Di Gunung Horeb itu dia melihat satu semak belukar yang terbakar, ya. Tapi anehnya semak belukar itu tidak hangus, ya. Hanya ada apinya dan dia penasaran, dia dekat. Sampai di sana Tuhan Allah berbicara dengan dia. Nah, waktu Tuhan Allah berbicara dengan dia, ternyata Tuhan Allah itu mengutus Musa untuk menolong bangsa Israel. Dan di sana Musa tuh berdialog dengan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku nih enggak pantas. Aku nih enggak pintar bicara. Aku nih orang yang petah. Aku nih pendiam. Aku enggak bisa ngomong. Tidak pintar ngomong Tuhan. Tapi Tuhan terus menguatkan dia. Memberitahukan kepada dia. Kamu tuh pantas. Kalau kamu enggak bisa, aku akan mengirimkan orang untuk membantu kamu, ya. Lalu Tuhan bilang, kamu kan punya koko Harun. Harun akan menjadi perantara kamu dengan orang Israel dan Raja Firaun. Dia yang akan menjadi translate kamu, tukang bicara kamu, juru bicara kamu. Kamu nggak pintar ngomong, tidak apa-apa. Yang penting kamu taat kepada saya dan kamu melakukannya. Akhirnya Musa tidak bisa ngomong apa-apa lagi dan dia kembali ke Mesir, ya. Nah, sampai di Mesir dia bertemu dengan kokonya. Siapa yang bisa bayangkan, ya. Dulu Musa kepengen menjadi pahlawan untuk Israel, tapi sekarang dia punya keraguan. Tapi Allah terus menolong dia. Allah terus bilang sama dia, memperlengkapi dia. Dia mau pakai apapun, Allah akan bantu dia. Ketika dia jawab iya, Allah pun memperlengkapi dia. Ketika dia di hadapan Firaun, ya, waktu Firaun tidak mau mendengarkan Musa, Allah juga memperlengkapi dia. Sampai akhirnya Allah menurunkan 10 tulah di Mesir ini. Karena pada waktu itu pun orang Israel pun tidak, dia meminta tolong kepada Tuhan. Mereka berdoa minta dibebaskan dari Mesir. Tapi waktu Allah mengutus Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir, mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka malah marah kepada Musa. Mereka bilang begini, Musa, siapa yang ngutus kamu untuk menjadi pahlawan bagi orang Israel untuk membebaskan kami, membawa kami keluar dari Mesir? Nah, karena kekerasan hati dari orang Israel ini, Tuhan sampai memberikan 10 tulah. Dan kekerasan hati dari Firaun juga yang membuat 10 tulah ini ada di Mesir. Dari air menjadi darah, katak, nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar pada binatang, bara, hujan es, ya, ada belalang, ada gelap gulita, dan terakhir yang
paling parah, yaitu apa? Kematian anak sulung, ya. Kematian anak sulung ini bukan di bangsa Israel, tapi di kerajaan Mesir, ya. Waktu Allah memberitahukan bahwa akan ada kematian anak sulung ini, Allah menyuruh Musa menyembelih domba. Lalu setiap rumah dari orang Israel ini diberi tanda. Dan lalu mereka pun ya mengadakan makan bersama di mana tidak ada roti yang beragi. Dan itulah adalah Paskah pertama, ya. Nah, ketika semua anak sulung dari orang Mesir dan kematian anak sulung dari setiap hewan, itu sekarang yang menangis adalah orang Mesir. Sampai Raja Firaun itu bilang apa? Pergi ya kalian, tidak usah lagi di Mesir, ya. Karena Raja Firaun ini marah, anak sulungnya pun mati, ya. Dia sedih sekali. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka berjalan keluar dari Mesir. Firaun lalu didatangi oleh anak buahnya. Dia bilang begini, pengawal-pengawalnya, tentaranya, ya, Raja, sekarang kita tidak ada budak. Selama ini yang mengerjakan pekerjaan kita itu adalah orang-orang Israel. Nah, sekarang kalau tidak ada budak lagi, masa kami yang bekerja? Gak maulah kami raja. Ayo tangkap kembali orang Israel itu. Kita jadikan budak lagi. Lalu mereka mengejar orang Israel ini. Dan orang Israel ini berjalan. Sampailah mereka di Laut Tebrau. Nah, di Laut Tebrau ini kembali mereka melihat, waduh, jalan buntu. Di belakang ada tentara Mesir yang mengejar, ya. Bagaimana ini? Mereka mulai mengerutuk lagi. Oi Musa, kalau tahu begini kami nggak mau keluar dari Mesir. Biarlah kami mati aja di situ, ya. Nah, lalu Musa bertanya kepada Tuhan. Nah, waktu bertanya dengan Tuhan itu Tuhan bilang, kamu angkat tangan kamu. Ya, ketika Musa mengangkat tangannya ke Laut Tebrau itu, ya, tiba-tiba angin deras datang, meniup kencang sekali, ya. Lalu membuat Laut Tebrau itu terbelah menjadi dua. Kiri kanan itu adalah air, ya, air Laut Tebrau. Sehingga orang-orang Israel itu bisa berjalan di tengah-tengah Laut Tebrau. Mujizat Tuhan terus ada. Sampai Musa melihat orang-orang Israel sudah sampai di seberang dari Laut Tebrau, Musa menurunkan tangannya dan orang-orang Mesir yang mengejar Israel, bangsa Israel, mereka semuanya mati di Laut Tebrau. Karena air-air itu kembali turun menutupin jalan yang dilalui oleh orang-orang Israel. Nah, siapa yang melihat Allah itu begitu mengasihi manusia. Ketika manusia berbuat dosa, Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Dia terus mengasihi. Manusia berbuat dosa, dia mengasihi lagi. Lalu Allah menampilkan kuasanya. Kalian lihat, Musa memberikan begitu banyak kuasa, memperlihatkan begitu banyak kuasa Tuhan. Mujizat-mujizat terjadi. Tapi bangsa Israel itu masih terus juga melakukan dosa, ya. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Di dalam kasih Allah yang begitu mengasihi manusia, Allah menunjukkan kuasanya karena ketaatan dari Musa, ya. Di dalam setiap firman Tuhan, Allah ingin kita taat kepadanya. Ketika kita taat kepadanya, kasih Allah itu keluar dan kuasa Allah itu keluar, memperlihatkan mujizatnya. Seperti sekarang kita pada masa pandemik ini. Kita tahu, waktu virus corona ini menyebar, kita ketakutan. Seperti orang Israel ini, mereka ketakutan.
Mereka berdoa, Tuhan tolong kami, lepaskan kami dari masalah ini. Seperti kita juga, kita berdoa, Tuhan tolonglah, ini virus corona Tuhan. Kami harus jaga kesehatan, kami harus pakai masker, ya, kami harus jaga jarak. Tapi ketika vaksin itu dapat, benar gak sih ini vaksin ini? Bisa gak sih ini vaksin itu menyembuhkan? Kita ini seperti itulah kita. Seperti orang Israel yang terus melakukan dosa. Padahal Allah mau kita, di dalam kasih Allah itu ada kuasa. Allah ingin kita meletakkan iman kita di dalam Dia. Sehingga mujizat itu dapat terjadi seperti bangsa Israel. Ketika kasih Allah mengasihi orang-orang Israel, kuasa Allah itu ditunjukkan. Laut Tebrau terbelah menjadi dua. Air bisa menjadi darah. Ada katak, ada belalang, ada nyamuk, ada penyakit sampar, ada bara, ada hujan es, ada belalang gelap gulita, kematian anak sulung. Tapi kita ini seperti orang Israel yang selalu iman kita hilang. Iman kita hilang. Pada hari ini, ayo siapa yang langsung mengajak kita semua. Kita beriman kepada Tuhan dan biarlah kasih Allah, kuasa Allah ditunjukkan kepada kita semua. Sehingga virus yang kita takutin ini boleh berlalu. Oke siapa yang hari ini kita belajar dari cerita Musa dan bangsa Israel. Oke, siapa pengumuman untuk menutup firman Tuhan ini, Rasul juga punya satu ayat hafalan untuk siapa pengumuman. Di Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-4a. Kita sama-sama membacanya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Oke, sampai jumpa minggu depan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Tolong kami, setiap anak-anak-Mu boleh taat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye siapa pengumuman, Caicien, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah saat ini kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Mari semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Doa Bapa kami dan doa penutup akan disampaikan oleh Lause Abot. Yuk mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan hari yang indah bagi kami ya Bapa, dan Tuhan juga sudah memberikan firman yang baik bagi kami Bapa. Tuhan, biarlah firman ini bertumbuh dalam hati kami dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Tetap semangat ya, jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jangan berkerumun di tempat yang ramai. Stay home With Jesus. Bye-bye. Bye-bye.